Saya Ristiawan Suherman. 1 jam ke depan saya akan ngobrol santai dengan 3 narasumber kita yang sangat-sangat istimewa untuk membicarakan berani berubah di dalam era masa new normal ini. Sahabat Sinaf, kali ini kita akan membahas berani berubah. Latar belakangnya Sahabat Sinaf adalah intinya kita ingin mengajak seluruh masyarakat. Kita ingin mengajak juga seluruh millennials yang sudah hadir. Kalau saya lihat sekitar ada 800 yang sudah masuk di Zoom dan berapa ratus yang sudah masuk di Instagram. Dan ini bukti bahwa kita juga peduli, bukan hanya berbisnis, tapi kita juga peduli dengan masyarakat. Dan itu yang melatar belakangi CIMB Niaga Finance membuat satu gebrakan baru untuk turut dan dalam memberikan nilai-nilai positif atau value kepada masyarakat secara umumnya dan sahabat Sinaf secara khususnya. Berani berubah adalah salah satu gerakan yang digagas oleh Sinaf untuk menginspirasi anak-anak muda, kaum milenials yang sekarang ini menonton di Zoom, para Civitas Akademika yang kita juga undang di line Zoom dan Instagram, khususnya untuk berani melakukan perubahan ke arah yang baik, terutama dalam kondisi COVID-19 seperti ini. Di setiap episode, yang insya Allah ini adalah episode pertama, dan kita akan melanjutkan berbagai macam episode, kami akan menghadirkan tamu-tamu spesial yang diharapkan akan memberikan motivasi kepada seluruh sahabat Sinaf dan juga generasi millennials melalui cerita sukses yang pastinya sangat keren. Aktivitas ini juga mempunyai misi membantu mensukseskan program pemerintah juga, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju. Aturannya atau rule of the games-nya dalam webinar kali ini adalah pertama kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber dan para sahabat Sinaf dari Civitas Akademika ataupun dari masyarakat yang ikut dalam webinar ini bisa memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan cara yang sangat mudah, yaitu cukup mengisi dalam kolom komen Instagram atau Zoom live chat secara dan 3 orang yang beruntung akan dibacakan dan juga dijawab langsung oleh narasumber kita yang pastinya sangat keren dan sangat menginspirasi kita semua. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya akan perkenalkan 3 narasumber yang mungkin sudah ditunggu-tunggu dan sudah dinanti-nantikan oleh kita semua. Ada Bapak Rudiantara yang dulu pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014-2019 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia. Pak Rudi, selamat siang Pak Rudi. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi itu biasa disebut dengan Chief RA. Ya, jadi kalau saya lihat di Mobile Legend-nya namanya Chief RA ya Pak Rudi ya? Chief RA. Skinnya udah ada berapa Pak Rudi sekarang Pak? Waduh, saya udah agak lama. 300 lebih kali ya. Pak Rudi itu sultannya Mobile Legend. Selalu MVP, dalam setiap pertandingan selalu MVP. Akunnya GG loh. Salah, bukan ada Pak Rudi. Main Hanabi. Nah, Hanabi. Oke. Pak Rudi merupakan profesional di bidang telekomunikasi atau saya selalu sebut guru milenial atau guru digital. Karena dari beliaulah muncul yang namanya proyek 1000 startup di Indonesia. Ya, yang pernah Pak Rudi juga pernah berkarir di Indosat, Telkomsel, XL, Telkom, pernah di PLN juga dan Wakil Direktur Komisaris Indosat. Musiknya yang dan dengar musik juga Pak Rudi sangat hobi musik. Ya. And the song that I have sung, lagu apa itu Pak? Echo in the Sun. Asik. The Purple. Ya, dari Pak Rudi is the rockstar juga. Jadi di samping kehebatannya beliau dalam profesionalisme masih menyempatkan untuk mendengar dan menikmati lagu-lagu rock. Saya lihat di nikahan anaknya Pak Rudi menyanyikan lagu Soldier of Fortune ya Pak Rudi. Nah, oke. Ya, jadi sekarang Pak Rudi sebagai Komisaris Utama Indosat
Semen Indonesia, sorry. Semen Indonesia. Kita memilih Pak Rudi sebagai narasumber karena dari beliau lahir program yaitu 1000 startup di Indonesia. Dari beliau juga dimulainya yaitu project untuk Palaparing, Pak Rudi kalau nggak salah, waktu menjabat sebagai Kemenkominfo. Dan beliau juga melakukan transformasi di kementerian, ya, merubah regulasi kalau nggak salah, merubah mindset jadi regulasi menjadi apa Pak Rudi kalau nggak salah Pak? Dari regulator menjadi fasilitator bahkan menjadi akselerator. Akselerator. Jadi banyak sekali perubahan yang Pak Rudi lakukan. Oke, kita sebelum ke Pak Rudi memaparkan, kita akan perkenalkan juga ibu saya, guru di bank dan guru di dunia keuangan, yaitu Ibu Lani Darmawan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa kabar semua? Saya biasanya yang tanya-tanya sama Ibu Lani tiap bulan untuk direview. Sekarang mohon maaf saya yang menanya, Bu. Bu Lani lulusan Trisakti kedokteran gigi. Agak nggak nyambung sih ke bank, tapi ya memang dokter gigi sukses, sekarang di bank juga sukses. Jadi Ibu Lani lulusan kedokteran gigi Universitas Trisakti, banyak berkecimpung di dunia perbankan. Bank-bank besar pernah beliau bekerja di bank-bank besar dan membawa bank-bank besar sukses, dan sekarang beliau di CIMB Niaga menjadi Directors Consumer Banking Directors Bank CIMB Niaga, dan menjadi Presiden Komisaris CIMB Niaga, PT CIMB Niaga Auto Finance. Hobinya, karena ini Sinaf juga sukses dikarenakan Bu Lani hobi nyetir ya Bu Lani ya. Bu Lani sangat hobi nyetir, jadi pada saat memegang perusahaan CIMB Niaga Auto Finance langsung disetir sama Bu Lani. Ya, luar biasa sekali. Luar biasa sekali, dan Bu Lani juga sangat hobi untuk menonton film drama Korea. Drama Korea Bu Lani. Apa anggung ngaseo? Apa ngosir ya? Sarangeo Bu Lani, sarangeo. Selamat sore Bu Lani. Oke, dan yang terakhir saya perkenalkan Mbak yang sangat cantik dan sangat milenial, masih muda, tapi kesuksesannya juga sangat luar biasa. Bangki, selamat sore Bangki. Selamat sore. Bangki lahir 5 Mei 87. 5 Juni. 5 Juni. Oh, salah, ini saya 5 Mei. 5 Juni. Kalau saya 6 Juni, tapi tahun 70. 87. Jadi masih 33 tahun, finalis Abnon Jakarta. Yes, Jakarta Barat. Jakarta Barat, tahun 2008. Dan the most fearless female cosmopolitan ya? Betul. Aduh. Pada zamannya. Pada zamannya. Dan beliau adalah pendiri Disable Enterprise. Yes. Oke. Penulis buku juga. Udah berapa buku? 3. 3 buku yang ditulis. Jadi kesibukannya bermacam-macam, dan sekarang dengan segala macam kesibukan beliau, Mbak Angki sekarang menjadi staf khusus kepresidenan dan juru bicara kepresidenan bidang sosial, betul Mbak Angki? Betul. Hebat, tepuk tangan buat Mbak Angki. Hobinya traveling, dan semua yang sangat menginspirasi dari Mbak Angki bisa kita dengarkan dari beliau. Oke, kita akan mulai. Pertama saya ingin tanya Pak Rudi dulu. Chief Rudi. Chief, tidak semua orang bisa jadi menteri, Chief. Dan Chief Rudi itu menjadi inspirator para sivitas akademika yang sekarang udah hampir 1000 yang menonton di Zoom, dan di Instagram cukup lumayan banyak, 700. Banyak mereka yang berinspirasi, sukses di dunia profesional, bahkan bisa menjadi menteri. Dan pada saat Chief Rudi menjadi Kemenkominfo, perubahan ataupun proyek yang beliau lakukan diantaranya adalah tadi merubah mindset pemerintah dari regulator menjadi fasilitator, bahkan akselerator. Lalu proyek Palaparing dan program 1000 startup. Apa Pak
tantangan terbesar dalam mengeksekusi proyek-proyek tersebut dan bagaimana Chief Rudy menyelesaikannya? Silakan. Ya, pertama ini disclaimer dulu, bukan saya. Jadi teman-teman di Kominfo, tapi juga ekosistem yang membantu banyak. Kementerian jalan sendiri tanpa ekosistemnya juga jalan, itu tidak akan jalan. Apa itu ekosistem salah satunya? Karena sekarang udah zamannya digital. Indonesia ini tertinggal membangun infrastruktur digital. Spending GDP kita dibanding dengan GDP-nya, spending ICT kita dibanding GDP-nya, itu kita lebih rendah dari Thailand, lebih rendah dari Malaysia, jauh kita ketinggalan. Itu tantangannya adalah balik lagi infrastruktur. Dan kita sekarang sudah berubah juga, yang mendominasi ini anak muda, karena kita akan memasuki bonus demografi. Itu yang pemikirannya itu yang harus disiapkan. Karenanya mereposisi peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Teknis, tidak lagi kepada regulasi, tidak lagi kepada izin. Izin itu jadul. Ya, sekarang kalau anak-anak muda suruh izin. Ya kalau perlu nggak pakai izin. Ya. Menjadi startup itu nggak perlu izin. Yang penting daftar aja udah. Ngapain? Orang jadi startup aja success rate-nya masih 5%, masa dibikin susah suruh izin? Ya. Belum tentu sukses dia. Walaupun ada juga yang di negara tertentu ya, di perguruan tinggi terkenal di Ivy League, itu di atas 50%, tapi kita rata-rata masih 5% lah. Jadi jangan dibikin susah. Nah, karena pemikirannya kita adalah sebagai fasilitator, bukan regulator, ya kita harus berpikir bagaimana stakeholders, utama anak muda. Jadi anak-anak muda yang di Maret itu diajak. Ya, jadi waktu itu di Kominfo punya istilahnya tenaga ahli. Ya ada ketua fintech di tenaga ahli, ada siapa, ada yang ke kantor juga pakai rapat, pakai celana pakai short, celana pendek kayak gini, pakai kaos oblong. Cuma nanya dulu, boleh nggak kita datangnya kayak gini? Saya bilang sama teman-teman, yang penting bukan celana atau kaosnya atau bajunya, tetapi pemikirannya yang di-deliver gitu loh. Jadi yang kayak gitu harus, dan memang kan kalau mindsetnya masih apa istilahnya lebih seperti aristokrat atau apa, ya susah kita akan maju. Dan ini teman-teman di Kominfo mau berubah yang tadi ya, jadi tidak hanya meregulasi, tetapi bagaimana memfasilitasi, mempercepat, bahkan melakukan akselerasi lagi gitu loh. Itu aja sebetulnya intinya. Ya, dan Palaparing itu salah satu proyek untuk bisa seluruh Indonesia mengakses internet ya Pak ya? Betul, itu kan begini, kembali, kita ini terlambat membangun infrastruktur. Infrastruktur, katakanlah akses internet itu macam-macam, dari mulai namanya backbone. Setelah itu ada namanya akses. Ya. Dua itu yang intinya. Nah, dari 540 kabupaten itu, operator itu tidak mau membangun di daerah-daerah yang remote, karena kan mereka bisnis. Ya. Tetapi mereka memberi kontribusi dari dana namanya Universal Service Obligation, itu kurang lebih setahun sekitar 2,5 triliun. Itu dipakai macam-macam. Saya pikir ya dengan teman-teman di Kominfo, kalau caranya adalah belanja 2,5 triliun kayak gini, kapan nyampainya kita? Jadi kita berpikir 15 tahun ke depan. Kita secure membangun 15 tahun ke depan. Nah, kami mendapatkan dukungan dari Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani, Menko-nya Pak Darmin, dari Bappenas untuk distruktur menjadi KPBU. Dan senangnya saya KPBU itu yang ngawasin banyak gitu loh. Beda dengan pengadaan biasa. Kalau KPBU, legal counsel kita punya. Kemudian PI sebagai penjamin, karena Menteri Keuangan tidak akan menandatangani penjaminan kalau PI-nya punya legal counsel. Partisipannya juga punya legal counsel. Jadi semuanya melototin dari sisi aturan. Nah, jadi kita governance juga lebih bagus. Dan berpikirnya, udah secure 15 tahun ke depannya. Bahwa nanti, ya, sama satelit juga begitu. Ya, satelit juga begitu. Kita tuh ada dari 150-an ribu yang kita siapkan titiknya, 90.000 itu sebenarnya didesain untuk sekolah. Jadi nanti setelah satelitnya ada, tidak ada sekolah yang tidak terhubung dengan internet, ya, dengan broadband. Hanya karena COVID,
Jadi masalahnya terasa sekarang gitu loh. Oke. Kalau misalkan 10 tahun lalu kita berpikir begitu, nggak ada masalah tuh Pak Nadiem. Jadi sekolah dari rumah, kerja dari rumah, nggak ada masalah semua. Tapi koneksi Palaparing itu sudah sekarang hampir seluruh Indonesia broadband, full broadband atau masih ada sisanya Pak? Backbone-nya itu Pak. Backbone-nya? Backbone-nya. Tapi semua kabupaten, di ibu kota kabupaten, di kota Madianya sudah terhubung dengan backbone. Backbone itu seperti jalan tol lah. Iya. Kita harus bangun jalan ke dalamnya, seperti jalan tol yang ke Cikampek, ke Bandung gitu. Kita harus bikin jalan nanti ke Bekasi, ya sodetannya kayak gitu. Oke. Dari aktivitas tersebut, sekarang itu kalau saya nggak salah datanya ada 140 juta warga Indonesia yang sudah bisa mengakses internet. Betul apa nggak Pak? Lebih sebetulnya. Lebih. Catatannya APJI ya, itu lebih dari itu sebetulnya. Lebih dari itu. Ya. Dan 80% itu dengan gadget ya Pak? Iya, itu katakanlah angka 175 juta yang akses internet. 175 juta. Yang akses internet itu lebih besar dari penduduk manapun di negara ASEAN. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi memang di situ terlihat market digital di Indonesia itu cukup lumayan sangat besar ya Pak. Ya. Apalagi ditambah dengan periode bonus demografi yang tadi Bapak bilang. Iya. Ya, di mana sekarang ini masyarakat Indonesia yang produktif itu lagi sangat tinggi Pak. Betul, dan pemanfaatkan proses baru sebetulnya memanfaatkan digital itu juga create atau istilahnya saya sampaikan pada saat itu adalah bagaimana kita memberdayakan ekonomi rakyat. Dengan adanya Gojek, dengan adanya aplikasi transportasi online, itu banyak masyarakat yang akhirnya ekosistem pemberdayaan ekonomi rakyat itu berkembang. Bukan hanya Gojek drivernya, tapi misalkan GoFood. Ya, orang-orang yang tadinya berpikir kalau saya mau bisnis makanan, harus punya restoran, harus sewa tempat setidaknya, sekarang nggak perlu lagi, dari dapur bisa dikirim, yang penting dia branding. Ya. Jadi ekosistem itu betul, ekosistem ini betul-betul berkembang, kembali pemikiran bagaimana memberdayakan ekonomi di masyarakat. Gitu. Dan itu mungkin sudah mendekati bukannya 4.0 lagi Pak ya, masuk ke 5.0 di mana digital 5.0 tapi dalam konteks society. tentang society, di mana digitalisasi akan sangat dekat dengan sosial di masyarakat itu sendiri, Pak. Menarik kan? Menarik pembicaraan dengan Pak Rudi. Tapi kalau saya ingin perdalam lagi, Pak, bisa disampaikan juga banyak yang ingin tahu. Kalau saya lihat dari para sivitas akademika maupun masyarakat yang join di Zoom yang sekarang udah hampir 1.000 dan di Instagram juga cukup lumayan banyak, ratusan. Ini kepada seluruh millennials yang sedang menonton di Zoom dan Instagram yang mempunyai interest terhadap bisnis digital, yaitu bagaimana untuk membuka lapangan pekerja dengan digital, workforce digitalization. Apa yang harus mereka perhatikan untuk berhasil di industri digital, atau seperti beberapa perusahaan startup yang sudah menjadi unicorn di Indonesia, Pak? Karena kan mungkin akses mereka untuk tahu mengenai failure story ataupun success story dari para unicorn dan dekakornnya itu terbatas nih Pak. Bapak mungkin dulu sebagai regulator sangat tahu nih, kira-kira dari 1.000 berapa yang gagal, berapa yang berhasil, lalu kenapa mereka gagal dan kenapa mereka berhasil, supaya bisa berbagi ilmu terhadap para milenial. Silakan Pak. Ini Chief, sebetulnya nomor satu modalnya itu berani gagal. Karena memang success rate startup di Indonesia itu ya cuma 5%, 6% gitu. Jadi success rate-nya 5%. Berani gagal nggak? Kalau nggak berani gagal, ya lebih baik cari aman, kerja kantoran aja. Itu yang pertama. Tetapi kan karena melihat success rate ini rendah, teman-teman di Kominfo itu mencoba membuat program 1.000 startup yang jadi the proper process menjadi startup sampai kepada inkubasi, ya, sampai kepada akselerasi, sampai nanti ke funding untuk lewat pre-series-nya gitu loh. Jadi bukan lagi bootstrap-nya, itu udah lewat. Itu kenapa dibuat, dan itu yang membuat juga bukan hanya Kominfo, itu
program 1000 startup itu program rame-rame. Oke, gabungan. Unlikely gitu ya. Pemerintah itu apalagi pemerintah kan ini sesuatu yang baru. Kaitan dengan anak muda, kaitan dengan teknologi, proses bisnis baru. Kalau menjalankan sendiri dibawa ke proses bisnis pemerintah, waduh, lama. Ya udah kasih aja lah yang anak muda. Mereka lebih cepat berpikir. Nah, kita ini sebagai katakanlah Fasilitator berarti. modalnya cuma ballpoint buat tanda tangan. Ya, teman-teman bisa berubah bukan, semuanya ya paling iya. Nah, dan dari sisi regulasi juga teman-teman di Kominfo membuat aturan. Boleh keluarkan peraturan menteri baru asal tanda kutip membunuh peraturan menteri lama. Oh, oke. Jadi kami itu mempunyai neraca. Ya. Ya, saya tidak akan menandatangani peraturan menteri yang baru kalau misalkan 3 atau 4 peraturan menteri lama dihapus. Oh. Kalau enggak nambah beban. Jadi akan peraturannya nambah sedikit ya, Pak? Betul. Nambah 1 kurang 4 gitu. Betul, harus buat begitu. Dan ini kan dikatakan konsepnya dari regulator. Kalau regulator mau regulasi aja, izin aja kan ujung-ujungnya. Nah, justru bagaimana memfasilitasi. Kalau kita memfasilitasi harus dibuat seperti dimudahkan kayak tadi. Contoh sederhana misalkan ya, ponsel dulu itu kalau masuk ke Indonesia itu harus dibawa ke laboratorium Kominfo. Itu perlu waktu kadang-kadang 2 bulan. Ponsel setiap 6 bulan keluar seri baru. Saya bilang kita rugi sepertiga waktu nih. Ya. Terus saya tanya, emang laboratorium Kominfo lebih bagus daripada laboratorium Samsung? Enggak kan? Enggak kan? Lebih bagus daripada laboratorium Apple? Enggak kan? Ya udah, kalau mereka sudah melakukan self declaration gitu ya, melakukan undertaking by themselves, ya udah kita terima aja. Jadi yang tadinya 2 bulan sekarang 2 hari udah selesai. Oke. Jadi cepat gitu loh. Perubahan-perubahan ini, dan ini memfasilitasi namanya, bukan meregulasi. Jadi mungkin sahabat Sinaf tadi udah mendengar bahwa kunci utamanya adalah berani gagal. Ya, berani gagal, dan pemerintah sudah sangat positif untuk banyak melakukan perubahan dari sisi regulasi tadi. Cuman saya sedikit aja masukin Pak, bahwa dengan banyaknya kaum milenial, khususnya sahabat Sinaf yang sedang mendengar, dan saya yakin interestnya cukup lumayan banyak. Tadi tahu step-stepnya bagaimana untuk berkembang di dunia digitalisasi. Tapi kan sumber perdanaan kadang-kadang buat mereka juga jadi salah satu yang penting, Pak. Bagaimana mereka bisa mendapatkan akses untuk usaha rintisan seperti startup yang kadang-kadang yang dari luar tuh bisa masuk. Bagaimana memfasilitasi? Nggak usah takut. Nggak usah takut kalau bisnisnya bagus, uang datang. Oke. Nah, memang pertama infrastruktur digital. Infrastruktur digital digenjot terus. Pak Menkominfo, Pak Joni Plate sekarang tuh makin menggencarkan yang namanya membangun infrastruktur digital. Bapak Presiden sudah memberikan arahan akselerasi digital. Jadi infrastruktur nggak usah dikhawatirkan. Tinggal bagaimana anak-anak muda ini berpikir, berbuat sesuatu, merubah proses bisnis. Kebanyakan kesalahan, bukan kesalahan, kekurangannya adalah pada saat melakukan market validation. Jadi bisa bikin aplikasi itu satu hal, tapi market pasar harus divalidasi. Betul nggak yang mau pakai sekian orang? Kenapa orang mau pakai aplikasi ini? Nah, ini yang banyak yang anak-anak muda Indonesia ini di market validation yang gagal. Nah, kalau misalkan pendanaan di masa COVID ini, itu kuartal pertama 2020 ini, itu 20 lebih transaksi ya investor masuk ke startup Indonesia. Kuartal kedua kemarin Gojek closing berapa besar gitu loh. Jadi pendanaan karena apa? Karena investor itu, global investor, kan dia nyimpan uang investor. Dia juga harus simpan. Kalau enggak dia tidak bisa memenuhi janjinya kepada investor memberikan yield tertentu. Jadi dia harus lakukan placement. Jadi justru kalau memang bedanya begini, kalau dulu itu investor di startup itu fokusnya adalah market share. Berapa? Sekarang fokusnya adalah kepada cash flow. Ya, kepada cash flow. Jadi zaman bakar uang udah lewat. Oh ya, bukan udah lewat, udah berkurang jauh lah gitu. Sekarang cash flow gimana? Karena sustainability yang dilihat. Oke, jadi sahabat Sinaf, ya dari Pak Rudi banyak sekali yang tadi barusan disampaikan oleh beliau. Yang penting adalah market validation yang akurat, ya, dan ada keberanian, uang akan datang.
Jadi untuk diketahui aja bahwa nilai ekonomi digital di Indonesia itu lebih dari 570 triliun kalau saya nggak salah, Pak. Saya baca-baca aja ini sih sebetulnya. Lebih dari 57 ini sangat besar sekali. Yang penting adalah ada keberanian dan berani berubah. Itu dari Pak Rudi. So, tepuk tangan buat Pak Rudi. Banyak masukan yang bisa didapatkan oleh sahabat Sinaf. Sekarang saya juga ingin mendengarkan dari ibu saya juga ini. Akan menggali berbagai macam informasi yang didapat ya dari beliau. Bu Lani, di salah satu perusahaan yang Ibu pimpin, berdasarkan informasi yang saya dapat, bukan saya dapat, memang saya tahu juga gitu kan, CIMB Niaga itu telah meraih penghargaan the best in building digital transformation kategori buku 4. Satu. Lalu juga mendapatkan penghargaan untuk COVID. Ya, kira-kira boleh dijelaskan kiat-kiat Ibu untuk dapat membawa CIMB Niaga mendapatkan penghargaan tersebut dari pihak dari sisi digitalisasi, Bu? Iya, jadi gini, CIMB Niaga ini saya juga beruntung juga bahwa shareholder semuanya setuju bahwa fokus untuk investasi salah satunya yang terbesar itu adalah untuk digital. Karena berdasarkan, kembali lagi Pak Rudi tadi sampaikan adalah valuations, lihat. Kemudian do the survey, research. Nah kami banyak sekali melakukan research dan juga survei FGD, focus group discussion dan sebagainya untuk para milenial terutama. Nah kelihatannya memang digital ke depan menjadi salah satu way of life. Ya, menjadi karena ada kemudahan, ada efisiensi dan sebagainya. So kita udah investasi di bidang ini cukup banyak. Kita melihat bahwa dengan adanya pandemi, kayaknya tuh udah mendapatkan keuntungan dari investasi yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Itu satu, sehingga pada waktu dilakukan survei oleh lembaga-lembaga survei, CIMB Niaga kami merupakan salah satu yang lumayan bisa menjawab kebutuhan itu lebih early dibandingkan yang lain. Itu salah satu. Kemudian yang kedua tadi memang terakhir dari Asian Bankers. Mereka menilai, mereka melakukan survei di Asia, di ASEAN terutama untuk tiap negara, dan untuk negara Indonesia, ASEAN Bankers memilih CIMB Niaga sebagai the best, bukan the best, sebagai the most helpful bank during COVID-19. Artinya apa? Berdasarkan, dan ini completely adalah bukan dibayar atau apa, mereka lakukan untuk di ASEAN. Penilaiannya adalah berdasarkan satu, during COVID dengan banyaknya lockdown di sekian negara, dan Indonesia kita ada PSBB, ya ada sejak awal di bulan Maret itu berlaku, masyarakat masih bisa mengakses atau tidak ya transaksi dan solusi perbankan. Nah, berdasarkan survei dari Asian Bankers, di CIMB Niaga yang paling accessible karena kemampuan dari digital. Ya, baik itu untuk bertransaksi, baik itu berinquiries, membeli produk dan sebagainya, termasuk untuk transaksi lokal dan internasional. Itu satu yang mereka lihat. Kedua adalah mereka juga menilai dari sisi begini, bagi kami itu nasabah adalah partner. So kami ingin jadi the right partners dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang. Jadi bukan cuma dalam keadaan. Jadi selama COVID kita semua menilai dan pemerintah juga memberikan respons yang baik sekali sejak awal dengan adanya stimulus. Nah, Asian Bankers juga melakukan survei kepada nasabah dari CIMB Niaga dan masyarakat Indonesia bahwa respons dari bank pada waktu nasabah masyarakat mengalami kesulitan, bisnisnya ada yang tutup, lalu kemudian juga mungkin volume bisnis berkurang, ya dibantu atau tidak oleh banknya. Nah, di CIMB Niaga kami betul-betul memfokuskan diri sejak pandemi melanda untuk membantu nasabah yang kesulitan. Ya, termasuk nasabah-nasabah yang mempunyai pinjaman. Ya, Sinaf untuk juga termasuk, Bu. Termasuk Sinaf. Dan juga tentunya di Sinaf juga sangat robust ya, kami melakukan bukan hanya pasif tetapi aktif. Sehingga saya rasa Sinaf dan CIMB Niaga meng-approach nasabah justru. Apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan atau tidak saat ini? How we can help. Ya, itu semua kan rupanya yang menjadikan kenapa untuk Indonesia, CIMB Niaga kami dipilih untuk sebagai the most helpful bank
during COVID-19. Dan saya pikir kami senang udah bisa berkontribusi memberikan kelancaran bagi nasabah untuk tetap bertransaksi, nggak usah bingung karena cabang terpaksa beberapa harus tutup dulu, gitu ya. Dan juga yang mengalami kesulitan, terutama di UMKM dan juga di retail, baik itu KPR-nya, KPA-nya, kemudian dan Sinaf juga ya, yang kesulitan untuk bayar cicilan, itu juga kami bantu. Nah, itu satu sebetulnya. Jadi kecepatan menjadi salah satu kunci untuk bisa melayani nasabah. Jadi saat itu betul-betul strategi semua difokuskan untuk membantu nasabah, apakah secara digital tanpa harus ke cabang cukup apa enggak. Ya, kemudian apa yang harus dirubah? Proses pun kami rubah. Proses rubah, policy pun kami rubah menjadi lebih gampang. Gitu. Itu salah satu. Jadi kecepatan untuk melihat situasi, kami semuanya work from home pada waktu itu 100%, set up Webex, ya, video call, rundingan tuh di video call, perubahan policy juga di video call, nggak ada lagi tanda tangan dulu, semuanya by emails, ya, kemudian kami rekam juga di video call dan sebagainya. Ini saya rasa kuncinya adalah satu, kita lihat situasi itu dalam keadaan sepertinya harus cepat. Harus cepat sekali, segala sesuatu nggak kaku, nggak baku. Tadi Pak Rudi berkali bilang harus ada keberanian juga ya untuk berubah. Itu satu. Dan saya rasa kuncinya adalah berani untuk mengambil situasi, pelajari segera. Tapi pelajarinya nggak, tunggu ya bulan depan, 2 minggu lagi. Lah, nasabahnya udah kelepak-kelepak juga gitu. Nah itu kuncinya adalah cepat. Terus kalau misalkan salah, ya nggak apa-apa, kita kan review. Seminggu aja kita bisa review kok. Dalam kenyataannya, di CIMB termasuk Sinaf, saya tahu pasti. Di minggu pertama, minggu kedua banyak kesalahan. Oh ternyata yang kayak gini nasabah mengatakan pusing nih, kurang cepet gitu. Ubah lagi. Jadi ada SOP, ada prosedur yang kami ubah bisa tiap hari itu dirubah. Agile. Nah itu salah satu hal kenapa kalau fintech, mereka kan menerapkan agile. Launch dulu, kemudian kalau nanti, ini UI UX-nya kurang friendly, ya nggak apa-apa, rubah. Jadi kita nggak diem dulu, bikin plok gitu ya, sebulan 2 bulan baru di launch, telat lagi. Itu salah satunya. Dan banyak milenial di CIMB dan juga di Sinaf, saya tahu di sini kalau saya kolonial Pak. Ya. Jadi banyak milenial, nah itu juga salah satu yang banyak membantu. Terus terang, think tank kami adalah para milenial. Jadi kami tuh nggak nanyanya ke yang kolonial, adalah tentunya. Tapi banyak sekali di think tank kami adalah justru anak-anak muda. Ya, dan mereka berani-berani. Ya. Jadi harus bisa mengambil keputusan dengan cepat dan harus punya keberanian juga sih. Kuncinya ya, dari Bu Lani bilang berani melakukan perubahan dan cepat, harus dilakukan dengan cepat perubahan tersebut dan selalu terukur. Dan milenial adalah salah satu bagian dari CIMB Niaga yang memang Ibu Lani pimpin. Ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, dampak positif yang bisa masyarakat rasakan dengan perubahan digital yang dilakukan dan dipimpin oleh Ibu Lani di CIMB Niaga, khususnya dalam kondisi COVID-19 sekarang ini, apa aja? Monggo. Iya, ini komunikasi salah satu hal yang menjadi fokus utama sekarang. Artinya begini, capability digital udah bagus, ya, tetapi kunci utama adalah komunikasi kepada para nasabah dan masyarakat, bahwa masyarakat bisa menggunakan cara secara digital kapan saja, di mana saja, ya, tanpa dan juga dengan lebih efisien, nggak usah datang ke cabang, ya. Kemudian juga transaksi bisa dilakukan dengan cepat, nggak perlu ngantri dan aman kalau dengan digital. Itu salah satu. Jadi kalau masyarakat bisa mengambil keuntungan dari itu, dengan kapabilitas digital bisa mau bisnis bisa tetap, ya. Mau penggajian karena bisnisnya udah mulai buka lagi juga bisa tetap dilaksanakan, nggak perlu ke cabang. Dan juga kami juga membuka berbagai kesempatan. Dalam kondisi seperti ini, kita semuanya tahu nggak semuanya 100% beruntung tanpa ada perubahan kan. Ada yang kena potong gaji 10%, 25%, 50%. Certain industries ada yang dirumahkan dan sebagainya. Nah, sedapat mungkin sekarang masyarakat bisa memanfaatkan beberapa opportunity
ya dalam keadaan digital seperti ini, contohnya sahabat Sinaf misalkan, di mana masyarakat masih bisa dapat tambahan ekstra penghasilan, ya kami usahakan demikian tanpa ribet, siapa aja boleh, enggak tergantung usia, ya sejauh bahwa mengikuti peraturannya, produknya ngerti dan sebagainya, ya jadi banyak sekali yang bisa diambil. Kemudian staf sendiri misalkan, sekarang bisa boleh dikatakan 50%, 50-55% staf kami ini kerja dari rumah, work from home. Bahkan beberapa unit sekarang sudah melakukan WFE, WFE, work from everywhere. Ya, dan ini juga salah satu kan kesempatan, masih bisa produktif, ya di rumah. Tinggal yaitu tadi yang kita bicarakan tadi adalah dalam hal ini kapabilitas untuk koneksi. Nah, sekarang untuk seluruh masyarakat Indonesia menjadi penting. Dan para orang tua masih bisa mengawasi anaknya untuk sekolah dari rumah. Karena mereka kerja dari rumah. Gitu. Jadi masih ada faktor untungnya juga sebetulnya. Dan dengan digital dan kreativitas, ada sahabat Sinaf, kemudian juga di bank sendiri juga ada aplikasinya, masyarakat bisa memanfaatkan untuk tambahan ekstra penghasilan maupun juga untuk betul-betul sebagai substitute karena misalkan sementara kehilangan pekerjaan. Ya. Terus ada juga beberapa yang sudah diciptakan misalkan kayak Kejar Mimpi. Beberapa kali kami juga kerjasama dengan Mbak Angki juga di sini. Dengan Kejar Mimpi masyarakat bisa mengambil keuntungan lewat proyek Kejar Mimpi ini. Itu ada aplikasi di CIMB Niaga Group ini yang namanya Kejar Mimpi. Bisa konsultasi gratis nggak pakai bayar. Ada psikolog, ada dokter, ya kemudian juga ada beberapa narasumber yang sukses untuk bisa memberikan saran-saran, kemudian menjawab pertanyaan dalam bentuk webinar maupun juga bertanya langsung di aplikasi, itu juga kami ciptakan supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama para milenial. Mungkin dalam kondisi seperti ini, oh saya kerja jadi terlambat nih, karena lapangan pekerjaannya misalkan terkena juga. Nah ini nggak perlu takut. Kami juga memberikan pelatihan untuk bisa jadi mandiri, jadi wira swasta. Jadi mentality nggak perlu harus bekerja 9 to 5. Ya kerja dari rumah. Sekarang kalau kita lihat di Instagram, ya staff kita sendiri juga ya, yang jualan. Ya kemarin saya baru beli ayam goreng juga dari Instagram gitu, yang udah dipaket, tinggal digoreng gitu ya. Dan itu ternyata anak-anak muda. Saya iseng, saya tanya siapa sih? Ternyata 23-year-old yang bikin resep mamahnya. Gitu. Nah, jadi yang kayak begini kita siapkan pembayarannya gimana? Supaya misalkan transfer boleh, tapi dia juga bisa jadi merchant dengan gampang. Jadi bisa pakai credit card. Nah, ini infrastruktur yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat supaya mereka tetap bisa berkarya, punya penghasilan, nggak pakai ribet. Gitu kira-kira. Baik, Bu Lani. Jadi memang digitalisasi yang dilakukan bukan hanya berpengaruh terhadap perusahaan lebih efektif, lebih efisien kalau versi Bu Lani, tapi juga berpengaruh terhadap masyarakat luas, menjaga kesehatan dalam kondisi COVID-19 karena interaksi yang dilakukan dalam kegiatan bisnis itu tidak mengharuskan untuk bertatap muka, bahkan juga untuk bersentuhan secara fisik dengan digitalisasi. Dan yang tadi disebutkan oleh Bu Lani adalah bukan hanya itu saja, digitalisasi yang beliau kembangkan itu bisa juga membantu masyarakat luas. Jadi sahabat Sinaf bisa mendapatkan inspirasi apa saja yang bisa dilakukan atau apa saja yang ingin dilakukan. Ya, melihat kisah sukses Bu Lani untuk bisa mendorong digitalisasi di bank yang beliau pimpin. Baik, kita lanjut ke Mbak Angki sebagai perwakilan dari generasi milenial, Mbak Angki. Seumuran dong ya Seumuran kita. Sama dengan viewersnya tapi. sama viewersnya. Viewer. Saya cek dulu ya, viewersnya tuh udah 891 untuk di Zoom. Kalau untuk di di Instagram udah 100-an. Oh iya, berarti seumuran lah kita. Seumuran lah Mbak Angki. Jadi mereka ingin benar-benar mendengar dari Mbak Angki bagaimana perjalanan karir Mbak Angki hingga menjadi staf khusus Presiden dan apa yang memotivasi Mbak Angki untuk menerima jabatan tersebut. Monggo silakan Mbak. Oke. Nah,
Jadi sebenarnya kalau aku lihat adalah gimana sih ceritanya gitu bisa di usia 30-an milenial ya pasti ya bisa menjadi staf khusus presiden ini karena kan presidennya sendiri memberikan kesempatan kepada generasi-generasi milenial untuk bisa berkembang lagi, bisa berkembang. Kalau saya sih dianggapnya Bapak Presiden itu memberikan kesempatan ketika menjadi itik buruk rupa menjadi angsa. Karena kenapa? Siapa sangka seorang Bapak Presiden itu memberikan kesempatan kepada disabilitas. Nggak ada yang tahu kan, mungkin banyak yang nggak tahu kalau aku juga disabilitas. Aku nggak bisa dengar, makanya aku harus pakai alat. Jadi alat yang aku pakai ini, nah, jadi aku disabilitas pendengaran tidak bisa mendengar. Jadi aku harus menggunakan teknologi alat, terus aku juga harus menggunakan aplikasi supaya suara-suara kita tuh masuk ke dalam apa namanya aplikasi supaya Di-convert ke yes, tulisannya. di-convert gitu. Jadi hal ini yang membuat sebenarnya kesempatan untuk bisa berkembang itu oleh siapa saja tanpa memandang usia, tanpa harus menunggu senior untuk bisa berkarya, gitu kan. Jadi ketika sebelum aku menjadi staf khusus presiden ini memang saya ini adalah social entrepreneur, social enterprise untuk memberdayakan teman-teman disabilitas. Karena kenapa? Karena jumlah disabilitas itu di Indonesia 37 juta jiwa. Oh, Besar banget. 37 juta Bahkan jiwa. Jawa Barat aja penduduknya 50 juta. Iya kan, disabilitas 37 juta. Kalau bikin provinsi kayaknya bisa. Ya ini kan, bisa. Artinya, Bikin iya kan. Nah, artinya tuh besar banget. Artinya isu disabilitas ini dalam aspeknya yang sangat besar. Artinya, kenapa aku pun tertantanglah untuk menerima menjadi staf khusus presiden ini karena kita ingin melakukan perubahan. 10 tahun saya di praktisi, memang semuanya menganggap isu disabilitas ini adalah isu minoritas. Berbeda dengan negara-negara lain, menjadikan disabilitas ini isu yang prioritas. Ya kan, dalam beberapa fasilitas, beberapa aksesibilitas itu menjadi prioritas dalam setiap programnya. Inilah tantangannya. Jadi tantangannya apa sih yang kita lakukan jadi staf khusus presiden ini? Itu adalah memang tantangan ini kebijakan dimulai dari pemerintah. Ya kan, dari pemerintah. Artinya bagaimana caranya isu disabilitas ini dapat award di kementerian lembaga terkait. Nah, artinya memang harus ada kebijakan kan, kebijakan. Isu disabilitas itu ada undang-undangnya. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Nah, itu kan produknya DPR, bukan produknya pemerintah. Artinya produknya pemerintah ini harus ada peraturan turunannya. Peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Sebelum saya masuk, peraturan ini mandek banget. Mandek. Akhirnya makanya programnya nggak banyak yang jalan. Nah, akhirnya begitu saya coba untuk masuk di sini, 8 peraturan pemerintah, dari 8-nya 5 udah di-approval. Oh, oke. Di-approval. Dari 8, 5 udah di-approve. Tepuk tangan dulu dong. Dari 8. 3 peraturan presiden di-approval sama Bapak Presiden. Waduh, Itu. tepuk tangan lagi, tepuk tangan Jadi, lagi. Juara, keren. Ini peran gimana generasi milenial ini bisa fleksibel lah, mengerti kebutuhan dari senior, mengerti kebutuhan dari apa yang terjadi di lapangan. Itu hal seperti ini. Nah, ternyata di luar dugaan ini ketika pengenalan itu Bapak Presiden itu, ini staf khusus presiden itu cuma ada 14, ya kan. Milenial lah seperti saya ini mendapatkan tugas merangkap. Ya. Udah disabilitas, perempuan, dapat tugas merangkap lagi menjadi jubir presiden di bidang sosial. Tenaganya lebih banyak kali, Pak. Tenaganya mungkin lebih 24 jam nggak cukup masih ya. kuat. 24 jam nggak cukup. Artinya apa? Memang background saya adalah komunikasi. Intinya yang diperlukan untuk generasi sekarang ini adalah konsistensi. Konsisten. Bukan berarti lo mau gue ada, apa lu gak ada gitu kan. Konsisten. Memang inilah, memang background yang saya adalah komunikasi. Akhirnya background-nya tetap ada di komunikasi. Pada akhirnya Bapak memberikan kesempatan untuk menjadi jubir. Apa yang menjadi pernyataan presiden pun
menjadi representatifnya presiden. Nah, itu kan yang membuat saya di usia begini mungkin jauh lebih matang ya, jauh lebih dewasa karena harus berhati-hati bagaimana berpikir, bagaimana bertindak begitu. Banyak sekali pencapaian yang bisa dilakukan oleh Mbak Angki di usianya 33 tahun. Walaupun kalau menurut saya Mbak Angki, Yes. kesulitannya double. Apa tuh? Mbak Angki masih muda berurusan dengan birokrat. Hmm. Itu kan nggak mudah. Kalau saya melihatnya saya nggak mudah karena saya dulu kuliah di STI Alan, Pak Rudi. Kebanyakannya karyawannya, mahasiswanya adalah kedinasan. Itu udah pasti ada gap. Jadi itu satu kesulitan. Yang kedua adalah disabilitas. Satu adalah milenial masuk ke dalam birokrasi, dan satu adalah disabilitas yang paling sulit. Apa, Mbak? Dicuekin gitu kan, anak muda ini mah nggak. Paling sulit mungkin bagaimana cara berkomunikasi mungkin ya. Oke. Berkomunikasi. Pakai wuhnya gitu maksudnya, atau apa? Perspektif gini, mungkin kalau generasi milenial ini ketika kita ada di birokrat, mungkin kita masih dianggap anak baru. Anak baru. Tahu apa sih sebenarnya milenial ini berada di birokrat. Kita yang udah bertahun-tahun di sini, segala macamnya. Kita nih generasi milenial ini ada keuntungannya. Kita kan mengenal namanya kolaborasi, bukan berkompetisi. Oke. Artinya kita menganggap kita bukan musuh, tapi kita berkolaborasi, berteman satu sama lain. Nah, masing-masing pasti punya kepentingannya masing-masing. Kita tidak ada yang dirugikan. Tapi bagaimana kita bisa membentuk suatu tujuan yang sama. Ini kan kita tujuan di sana. Yang sama artinya pemerintah ini hadir gitu kan. Itulah bagaimana caranya menjadi generasi milenial ini tetap hormat kepada yang senior, tetap berkolaborasi, tetap asik juga kepada teman-temannya. Itu diperlukan fleksibel tingkat tinggi sih. Fleksibel. Jadi tidak terkotak-kotak gitu. Fleksibel tingkat tinggi. Sehingga tantangan yang ini, komunikasi ini bisa terselesaikan apabila kita bisa menempatkan dirinya kita, memposisikan diri kita ada di mana kita berada. Gitu. Keren. Tepuk tangan. Karena agak bertolak belakang. Biasanya milenial itu memang tidak terlalu suka untuk berinteraksi. Sukanya memang menyendiri dengan gadget dan segala macam. Mbak Angki berbeda. Sukanya berkolaborasi. Milenial itu maunya cepat. Kadang-kadang terlalu cepat. Mbak Angki konsisten. Ya, jalankan dan konsisten yang sangat fleksibel. Kalau saya biasanya milenial tidak terlalu fleksibel. Itu yang Presiden bilang gas dan rem. Ada kalanya gas, ada kalanya ngerem. Ya. Jadi menurut Presiden, gas dan rem. Kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Oke, tepuk tangan buat Mbak Angki. Ini juga dikarenakan kesibukan Pak Rudi dan memang Pak Rudi ada meeting kembali. Jadi ada pertanyaan yang segera mungkin dilayangkan ke Pak Rudi dulu. Ya, ada penanya dari sahabat Sinaf yang ada di Zoom. Penanyanya adalah dari Dito, karena pertanyaannya kita cuman batasi, terlalu banyak yang bertanya. Maaf sekali lagi, acara pertama ini juga kita harus batasi hanya 3 pertanyaan, ya, dikarenakan ini adalah waktunya juga terbatas. Penanya dari Dito, seberapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan melek digital di masyarakat, Pak Rudi? Monggo. Pemerintah itu sekali lagi tidak boleh berpikirnya menjadi sebagai regulator, bagaimana memfasilitasi. Artinya apa? Melek digital itu apa sih? Infrastrukturnya disiapkan, baik oleh pemerintah, baik oleh swasta. Tetapi bagaimana memanfaatkan infrastruktur, itu yang namanya edukasi. Nah, kenapa di Indonesia ini tingkat literasi dari masyarakat terhadap katakanlah media sosial itu relatif lebih rendah dibanding negara-negara yang maju. Contoh konkret misalkan, platform-platform yang besar, Facebook dan lain sebagainya, mereka mengatakan, loh, kebijakan ini boleh tidaknya dikembalikan kepada individu warga masyarakat, warga negara Amerika. Saya katakan, saya bilang,
Kalau warga negara Indonesia tingkat literasinya sama dengan Amerika, saya juga nggak masalah. Kenapa saya harus lakukan kadang-kadang pembatasan akses? Karena apa? Lebih baik dibatasi aksesnya. Karena apa? Tingkat literasi masyarakat kita ini belum sama dengan mereka. Kalau mereka kan sudah pendidikannya sudah rata-ratanya lebih banyak dibanding kita. Kemudian juga pengalamannya juga berbeda dengan kita. Jadi mereka bisa mengambil keputusan secara sendiri. Di kita belum tentu. Ya kita di kota Jakarta mungkin tingkat literasi kita bagus, di kota-kota ya, Jakarta kota-kota besar. Tapi kan masyarakat kita bukan hanya di kota besar. Bagaimana di daerah rural, bagaimana di daerah remote, bagaimana di Indonesia bagian timur. Jadi dua-dua ini. Nah, pemerintah juga tidak akan sanggup sendiri melakukan literasi edukasi ya, tentang media sosial. Jadi kembali kerjasama lagi dengan milenial lagi. Waktu itu Kominfo buat sampai sekarang masih itu namanya siberkreasi, gerakan. Cyberkreasi. Siberkreasi. Ketuanya siapa? Ketuanya Yosi sekarang. Bukan dari pemerintah karena dan itu bekerja sama dengan mungkin sekarang sudah sekitar 60-70 organisasi yang ikut dalam gerakan. Jadi buang pikiran ya, selalu mengatakan bahwa oh saya bisa punya anggaran, saya bikin program sendiri. No way. Indonesia ini sangat besar. Kita itu butuh ekosistem. Jadi infrastruktur mungkin tidak semuanya operator yang besar ya, yang punya uang. Pemerintah melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur. Tapi kembali bagaimana mempelajari, bagaimana melek ya, bukan melek digital, melek kontennya gitu. Melek konten. Melek kontennya itu tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab orang tua juga di rumah. Ya. Di sekolah ada guru, tapi ada di rumah monitor dari keluarga atau orang tua di rumah ya, Pak? Jadi tanggung jawab kita yang namanya untuk literasi dari digital ini semuanya harus berperan. Tapi emang kok edukasi terhadap literasi digital itu pemerintah ikut serta dan ikut mensosialisasikannya? Ya, kembali memfasilitasi. Memfasilitasi. Ini punya konsep apa? Gini, baiknya gini, ya udah, siapa mau berak ini? Oke. Anggarannya ada ya, Kominfo ada anggarannya segini, tapi kan pasti kurang. Ya dari mana lagi kontribusi. Jadi ajak dan biarkan anak muda yang bergerak. Ya, kalau anak muda yang bergerak, anak muda yang punya pikiran, zamannya mereka. Kita ini kan yang kembali lagi konsep menjadi dari regulator, menjadi fasilitator, memfasilitasi bahkan mengakselerasi. Itu loh kenapa yang harus dilakukan oleh kita semua sama-sama. Tapi informasi itu terbuka ya Pak? Kemana dan siapa yang harus saya hubungi untuk mendapatkan edukasi dan literasi digital itu ada? Siberkreasi itu mempunyai program 1 tahun itu apa saja. Oke. Ini Sinaf mau kontribusi juga, dengan senang hati saya hubungkan dengan siberkreasi. Si MB ini agak mau boleh. Kita mau sekali untuk masuk tuh barang. Terima kasih Pak Rudi. Jadi mungkin pertanyaan dari Saudara Dito sudah terjawab dan mungkin lebih jawabannya. Jadi banyak hal yang bisa kita ketahui. Yang paling penting adalah edukasi. Edukasi dan literasi terhadap konten. Ya, itu yang harus penting dan pengawasan ataupun edukasi yang Pak Rudi bilang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Wajib dilakukan oleh semua orang, bahkan di keluarga ya Pak Rudi. Ya, bahkan di keluarga, orang tua dan lain-lain wajib untuk melakukan hal tersebut. Pertanyaan selanjutnya terhadap Ibu Lani Darmawan. Penanya dari Saudari Yuli yang ada di Zoom. Apa dampak digitalisasi terhadap cara nasabah bertransaksi di bank terutama di cabang? Monggo silakan Bu Lani. Terima kasih Mbak Yuli. Ini pertanyaannya sangat bersangkutan dalam kondisi pandemi seperti ini. Sebetulnya saat ini masyarakat menjadi lebih terbiasa untuk menggunakan digital channel dibandingkan dengan datang ke cabang. Satu tentu saja keamanan. Jadi kalau nggak penting-pentingnya nggak keluar dari rumah gitu ya, transaksi semuanya. Dan saat ini data kami mengatakan untuk retail customer 99% dari transaksi sudah dilakukan di luar cabang. Karena sebetulnya begini, pengambilan tunai itu juga sangat berkurang karena masyarakat sekarang sudah terbiasa untuk melakukan pembayaran juga secara digital. Baik itu transfer maupun e-commerce. Ada cashback, Bu.
Oh ya ada cashback juga. Cashback. Wah, tahu aja nih Pak Rudi. Dan betul Pak. Jadi supaya sebagai tambahan, selain bahwa situasi saat ini sangat mendukung, tetapi juga kami juga memberikan ya insentif tambahan. Ya, jadi ada cashback, kemudian ada vouchersnya juga digital, Ya. bisa diklaim di ada Tokopedia, ada Blibli dan sebagainya. Jadi kalau dilihat transaksi terhadap transaksi di cabang itu berpengaruh sekali. Jadi sekarang masyarakat udah sangat menurun datang ke cabang, kecuali bisnis tertentu seperti UMKM karena banyak rupanya. Nah ini satu tantangan ke depan yang saya rasa di perbankan pun juga di lembaga keuangan akan terus berjuang di sini adalah transaksi retail yang ada di toko-toko, di pasar-pasar itu masih banyak sekali transaksi dalam bentuk cash. Nah masyarakat inilah yang masih datang ke cabang untuk setor tunai. Ya karena hasil transaksi di tokonya dia di pasar, ya uangnya itu disetor ke cabang. Nah itu. Tetapi di luar itu untuk retail itu sudah 99% itu di luar cabang, sudah digital. Jadi tinggal Nasabah sisa sini. 1% ya Bu di cabang. Betul. Untuk retail itu sisa tinggal 1% saja sebetulnya yang datang ke cabang. Nah kemudian yang kedua lagi yang istilahnya adalah bagaimana caranya kita kepentingan untuk mengambil tunai di ATM. Itu juga kita coba untuk turunkan. Saya rasa pemerintah juga lebih suka kalau transaksi tunai itu menurun. Ya. Jadi ini juga salah satu sehingga banyak sekali komunikasi baik itu lewat email, lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat social media ya untuk men-encourage masyarakat untuk melakukan transaksi secara digital. Termasuk dikasih insentif. Bansos aja nggak pakai tunai sekarang, udah nggak zaman ya. Iya. Bansos dari pemerintah. Iya, bansos betul Pak. Iya. Dan kami juga untuk ekosistem syariah sekarang ini kami juga cukup kuat di mana bayar zakat juga secara online bisa lewat Okto mobile banking. Kemudian juga kalau misalkan nih ingin membayar zakat ataupun donasi rumah yatim di yang tertentu, kami sediakan sekarang pakai QRIS. Jadi kalau dari motor, dari mobil, ya udah scan aja. Langsung bisa bayar gitu. Terus donasi di masjid, di gereja, di wihara, itu juga sekarang kami didik masyarakat itu, ini kembalian edukasi masyarakat ya, untuk melakukan donasinya tetap biarin PSBB ataupun biarin ini nggak usah, jangan nggak donasi, tetap. Tapi nggak usah pakai ngeluarin uang gitu. Maksudnya note ya, bank note-nya. Jadi langsung cara yang sehat. Jadi adaptasinya cepat sekali. Salah satu hal, gara-gara pandemi ini adaptasi digitalisasi itu jauh lebih cepat. Jadi blessing in disguise, si pandemi COVID-19 mempercepat seluruh adaptasi yang ada di masyarakat. Ya, betul. Jadi sebetulnya sih program digitalisasi dari pemerintah harusnya bisa jauh lebih cepat juga sih sekarang dengan adanya pandemi. Iya itu. Banknote nggak ada kuman Bu. Betul. Iya, lebih aman COVID-nya. Gitu. Lebih aman. Baik, terima kasih. Ini dikarenakan waktu juga Pak Rudi, Mbak Angki juga akan ada meeting tambahan, Bulani juga ada meeting tambahan, tapi satu lagi aja. Satu lagi, ini banyak pertanyaan, tapi sekali lagi saya minta maaf. Ini program pertama, mungkin program-program selanjutnya kita akan spare waktu lebih lama lagi, tapi ini adalah program pertama, nggak apa-apa, minta maaf buat pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ditanyakan. Ini hanya ada satu lagi. Sip, usul. Siap, boleh nggak? Biar bagaimanapun audiensnya, viewersnya adalah anak-anak muda Indonesia yang masa depan Indonesia. Ya. Jadi pertanyaannya kalau boleh dikumpulkan kepada siapa, nanti diteruskan kepada kami. Siap. Nanti kita respon secara japri. Oke. Ya. Jadi ini ada jalan keluar yang mungkin akan jadi win-win buat para millennials, para viewers dari Civitas Akademika yang kita undang dan juga para masyarakat yang lain. Pertanyaan ini akan kita compile dan akan kita serahkan ke narasumber kita dan akan segera direspon langsung oleh para narasumber kita dan kita akan sampaikan ke semua viewers, sahabat Sinaf yang sekarang menonton di Zoom. Satu pertanyaan terakhir buat Mbak Angki. Oke, Bagaimana era digitalisasi sekarang ini mempengaruhi kehidupan disabilitas, apa positifnya dan apa negatifnya? Monggo Bang. Nah,
Ya, di era digital saat ini seperti tadi Pak Rudi bilang, sebenarnya dari Presiden sendiri itu pun sudah mengeluarkan arahan ya sekitar 3 minggu yang lalu untuk di saat krisis saat ini. Jadikanlah krisis ini momentum digital. Artinya dari pemerintah pun arahan Presiden langsung, ada beberapa arahan yang diberi langsung oleh Presiden pertama, membangun infrastruktur segera mungkin. Infrastruktur yang dimaksud itu adalah infrastruktur digital. Supaya apa? Supaya digital ini ada di sekolah-sekolah, ya kan, sekolah digital di daerah-daerah, ada segala macam, karena supaya semua orang itu dapat mengakses, semua orang bisa mendapatkan edukasi literasi lebih permudah lagi, termasuk teman disabilitas di dalamnya. Tidak ada perlu dibedakan karena semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi bagaimana program ini bisa diinklusifkan teman-teman disabilitas ini sama seperti teman-teman yang lainnya. Yang kedua ini adalah roadmap untuk berbagai sektor yang untuk menerima manfaatnya itu siapa, ya kan? Ini di roadmap untuk digital stakeholders, bisa SNAP, MB Niaga, siapapun stakeholder ini di roadmap siapa. Ketika pemerintah ini membangun infrastrukturnya, siapalah penerima manfaatnya ini. Nah, yang ketiga, kita membutuhkan talenta digital sebanyak-banyak mungkin. Presiden mengatakan bahwa kita itu membutuhkan betul, untuk kegiatan pemerintahan. Bukan cuma pemerintahan, kita semua untuk Indonesia nasional. Kita membutuhkan 600.000 SDM per tahun untuk digital ini, karena momentum karena konvensional sudah minim diarahkan digital. Inilah momentum di mana kompetensi digital diperlukan oleh generasi-generasi milenial, baik teman milenial, baik teman-teman disabilitas, karena memiliki kesempatan yang sama, ya kan? Inilah kompetensi momentum yang tepat saat ini untuk memaksimalkan skill setnya supaya bisa bekerja untuk 10 tahun ke depan pun masih kepake untuk nanya. Nah, yang keempat ini adalah data, terintegritas data. Data kita pun juga memang harus valid data kita, karena kita supaya tahu siapa penerima manfaatnya, siapa yang mengembangkannya, siapa segala macam. Inilah data. Yang terakhir, regulasi, kebijakan, dan segala macam pun ini kita persiapkan. Maka tadi kalau pertanyaannya bagaimana dengan disabilitas, negara Indonesia menuju negara yang inklusif. Artinya kita memiliki program yang sama, menjadikan disabilitas dan non-disabilitas itu menjadi satu. Nah, jadi inilah waktunya teman disabilitas pun sama seperti kita, tidak yang perlu dibedakan. Begitu juga dengan generasi milenial, kurang lebih seperti itu. Menarik, tepuk tangan. Banyak sekali hal yang bisa kita dapat dari ketiga narasumber ini, tapi waktu jualah yang memisahkan. Sekali lagi, semua pertanyaan akan kita rangkum dan akan kita serahkan ke narasumber. Saya rangkum ada 5 sebetulnya hal yang memang perlu diperhatikan oleh seluruh sahabat SINAF, ya, millennials dan sivitas akademika yang ikut mengikuti acara di Zoom ini dan Instagram. Yang pertama kalau saya melihat adalah dari rangkuman yang ketiga ini, bekerjalah dan beraktivitaslah dengan penuh integritas. Itu nomor 1. Nomor kedua adalah edukasi menjadi penting. Ya, jadi kalau tadi Pak Rudi bilang edukasi, beberapa kali ada bahasa edukasi, Mbak Angki, Bulani, edukasi menjadi penting. Yang ketiga kalau kita lihat dan saya dengar adalah lakukan, eksekusi. Jangan banyak terlalu berasumsi, jadi eksekusi. Ya, dan kalau yang tadi saya dengar setelah eksekusi itu perjalanan sukses itu nggak sebentar, sahabat Sina. Konsistensi penting, ya Mbak Angki sebutkan. Ya. Perjalanan sukses Pak Rudi, Bulani, Mbak Angki bukan hari ini didapatkan, tapi bertahun-tahun. So, konsistensi dari setiap aktivitas yang baik itu harus terus dilakukan. Dan yang kelima, never give up. Saya Haris Setiawan Suherman, kita kembali di acara selanjutnya. Tepuk tangan.